Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi dengan saya Fatika Kusuma Khairusshifa dengan NIM 1908304120 kelas IAT 4C. Pada pertemuan keempat, saya akan melanjutkan review buku The History of the Quranic Text dan rekonstruksi sejarah Al-Quran. Yang pertama yaitu The History of the Quranic Text bab ke-9 dan bab ke-10. Nah, dalam bab 9 menjelaskan mengenai sejarah ilmu tulisan Arab kuno yang diawali dengan latar belakang sejarah karakter bahasa Arab. Nah, asal-usul karakter bahasa Arab ini sifatnya masih spekulatif. Beatrice Granville, pengarang sebuah kajian tentang perkembangan skrip bahasa Arab, menyatakan bahwa semua skrip Arab berasal dari alfabet Fonisia, karena bahasa Arab tampaknya yang paling jauh terisolasi. Perubahan drastis dalam susunan spatial memberi isyarat bahwa kemungkinan skrip bahasa Nabatean atau Syria menjadi perantara perkembangan skrip bahasa Arab. Theodor Knowldek pada tahun 1865 mengakui bahwa skrip Nabatean memberi pengakuan terhadap yang pertama memengaruhi perkembangan skrip Arab Kufi. Setelah itu banyak orang yang mengikuti pendapatnya, yaitu diantaranya M. Alevi, M. Defoe, J. Karabacek, dan J. Euting. Lalu setelah setengah abad kemudian, kesepakatan pendapat tersebut mulai pudar ketika J. Starchy membuat teori bahwa bahasa Arab berasal dari tulisan bahasa Syria yang berbentuk meruncing atau yang disebut Syria kursif. Lalu dalam teori Y. Khalil An-Nami mengatakan bahwa Hijaz adalah merupakan tempat kelahiran evolusi tulisan atau skrip Arab bagian utara, bukan daerah-daerah lain termasuk Hira. Lalu menurut Abbott, manuskrip Arab Kristen tertua adalah dari tahun 876 Masehi, yakni 264 Hijriah. Abbott bahkan menyebutkan adanya manuskrip yang lebih awal lagi yang ditulis pada tahun 253 Hijriah atau 867 Masehi. Manuskrip Arab Kristen yang tertua ditemukan pada kedua pertengahan abad ketiga Hijriah. Abad ketiga Hijrah. Budaya lain yang dianggap telah memengaruhi tulisan Arab kuno, paleografi, adalah Nabatean. Menurut Dr. Jum'a, telah kajian menyeluruh yang dilakukan oleh para ilmuwan yang memiliki otoritas membuktikan bahwa bahasa Arab telah mengambil tulisan mereka dari Nabatean. Di dalam masalah ini, dia mengutip sejumlah ilmuwan seperti Abbott dan W. Wilson. Lalu terdapat 5 inskripsi dalam buku Abbott yang menjadi dasar kesimpulan skrip Arab berasal dari skrip Nabatean. Yang pertama, inskripsi Nabatean di atas batu Fiqh al-Jimal tahun 250 Masehi. Yang kedua, inskripsi Arab Imru al-Qais Namaroh tahun 328 Masehi. Yang ketiga, inskripsi Arab dari Zabat tahun 512 Masehi. Yang keempat, inskripsi Arab dari Haran tahun 568 Masehi. Yang kelima, inskripsi Arab di al-Jimal abad ke-6. Lalu di antara ilmuwan tersebut terdapat perbedaan pandangan secara umum tentang apa yang menjadi tulisan Nabatean atau inskripsi Arab. Ada sebagian ilmuwan yang menyebutkan inskripsi yang terakhir sebagai inskripsi Nabatean, hanya melihat teman kolega yang merevisinya sebagai inskripsi Arab. Nah, dari contoh tersebut kita berkeyakinan bahwa menentukan pembagian garis lintas pemisah antara tulisan Arab dan apa yang disebut inskripsi Nabatean sangat kabur. Kini dengan adanya reinterpretasi terhadap batu nisan Rakus sebagai teks Arab, ia telah menjelma sebagai inskripsi Arab tertua. Persamaan yang jelas di antara ketiga inskripsi ini adalah karena skripsinya itu semua adalah inskripsi Nabatean. Lalu dengan apa orang Nabatean itu berbicara?
Nah, suku Nabatean ini berbicara dengan bahasa Arab. Nah, tetapi jika orang Nabatean berbicara dengan bahasa Arab, lantas siapa yang memberi namanya bahasa Nabatean? Nah, apakah ada bukti bahwa mereka menyebut bahasa mereka sebagai bahasa Nabatean? Atau mungkin ini diambil dari kecenderungan yang sama dalam memberi label kepada umat Islam sebagai Muhammadan atau pengikut Muhammad, Islam sebagai Muhammadanism atau ajaran Muhammad, dan Al-Quran sebagai Turkish Bible atau Bible orang Turki. Jika apa yang disebut skrip Nabatean sudah dinyatakan sebagai Arabik atau bahasa Arab atau Nabatean Arabik, sebagaimana kita kadang-kadang berbicara dalam bahasa Arab, Arab Mesir atau Inggris Amerika, lalu semua kajian harus mengambil giliran yang berbeda dan diharapkan akan lebih tepat lagi untuk mencapai tujuan itu. Bahasa Arab dalam tulisannya dalam bentuk primitifnya itulah yang melahirkan bahasa Nabatean dan kemungkinan besar munculnya sebelum bahasa Syriac. Lalu ada beberapa inskripsi Arab dari abad ke-6 Masehi yang menyerupai tulisan Arab atau paleografi yang digunakan dalam abad pertama Hijrah atau abad ke-7 Masehi. Nah, masalah skrip Arab ini sangat luas dan di luar pembahasan, tetapi sebagaimana sebagian orientalis telah membuat orang bingung tentang Al-Quran yang ditulis dalam skrip Kufi. Nah, contoh tersebut itu memberi penegasan bahwa walaupun pada abad pertama Hijrah, skrip Kufi telah mendapat tempat di seluruh negara Muslim, yaitu Mesir, Hejaz, Syria, Irak, dan lain sebagainya. Inskripsi ini bertentangan dengan Grundler yang menyatakan bahwa semua mushaf Kufi muncul pada abad kedua dan ketiga Hijrah. Nah, selanjutnya dalam bab 10 menjelaskan mengenai tulisan dan ejaan bahasa Arab dalam Al-Quran. Nah, kekeliruan yang menahun dan semakin banyak permasalahan yang dihadapi negara-negara yang baru muncul mengakibatkan terjadinya perubahan secara dramatis dalam ketentuan ejaan. Adanya mempertahankan keganjilan dari pengalaman masa lalu, sedang ejaan lainnya akan jadi barang aneh atau kuno. Nah, di Madinah, Nabi Muhammad mempunyai penulis yang banyak berasal dari beberapa suku dan tempat yang sudah terbiasa dengan dialek dan ejaan yang berbeda-beda menurut adatnya masing-masing. Contohnya, Yahya berkata bahwa dia melihat surat yang dibacakan oleh Nabi Muhammad kepada Khalid bin Said bin Al-As yang memuat beberapa kejanggalan. Tulisannya kana, kaf alim nun, ditulisnya kawana, kaf waw nun, dan hata, hurufnya hata ya, diejanya hata alif. Lalu beberapa sahabat yang menulis naskah milik pribadi banyak yang memasukkan ejaan janggal yang kemungkinan disebabkan oleh perbedaan wilayah dalam masalah ejaan. Nah, contohnya yang pertama, Abdul Fattah As-Salabi menemukan manuskrip Al-Quran klasik yang penulisnya menggunakan dua ejaan yang berbeda pada kata ala. Yang kedua, dalam koleksi perpustakaan Raza, Rampur, India, ada mushaf yang ditulis dalam skrip Kufi yang dinisbatkan kepunyaan Ali bin Abi Thalib. Nah, seperti halnya perubahan tidak menyebabkan kehancuran teks, melainkan justru menekankan beberapa huruf hidup vowels yang telah ditiadakan atau dibuang untuk penggunaan singkatan. Al-Farshi meninggalkan persahabatan Al-Hajiz tanpa kesan negatif. Nah, kembali merujuk kepada Al-Quran, kita menemukan bahwa kata kolu, Qaf alif lam waw tercatat sebanyak 331 kali, sedangkan kanu ka alif nun waw sebanyak 267 kali. Nah, jumlah seluruhnya ada 598 kata. Nah, selanjutnya yaitu buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran bab ke-8. Bab ke-8 ini menjelaskan mengenai penyempurnaan rasam Al-Quran. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah dikabarkan bahwa tanda vokal diciptakan Ad-Duwali disempurnakan lebih jauh oleh Khalil ibnu Ahmad. Penyempurnaan yang dilakukan Khalil adalah dengan membubuhkan huruf alif kecil di atas huruf untuk tanda vokal A, huruf ya kecil di bawah untuk vokal I,
huruf wawu kecil di depan huruf untuk vokal U. Menggandakan tanda-tanda vokal ini untuk melambangkan vokal tanding, membubuhkan kepada huruf H di atas huruf untuk tanda sukun. Dari tanda-tanda vokal tersebut yang diintroduksikan Al-Khalil ini kemudian dilakukan penyempurnaan pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Gubernur Irak Hajjaj ibnu Yusuf menugaskan Nasr ibnu Ashim dan Yahya ibnu Ya'mur dalam pengupayaan perbedaan konsonan-konsonan bersumber sama di dalam bahasa Arab. Contohnya huruf H dan Ho. Tahap final penyempurnaan ragam tulis ini diperkirakan selesai pada penghubung abad 3 Hijriah. Nah, kalangan tertentu sarjana muslim menduga bahwa banyak penyimpangan dari kaidah penulisan baku yang terdapat di dalam ortografi Utsmani adalah kekeliruan penulis yang tidak disengaja, karena seni tulis-menulis masih merupakan hal yang baru di dunia Islam saat itu. Menurut sudut pandangnya, mushaf-mushaf Al-Quran yang diperuntukkan dibagi awam bisa ditulis dengan skriptoplena, tetapi penulisan Al-Quran dengan rasam Utsmani mesti dipelihara dan dibatasi penggunaannya di kalangan spesialis. Lalu ada upaya penekanan karakter ilahiyah Rasul Utsmani atau penetapannya sebagai taufiki jelas merupakan upaya sakralisasi produk budaya manusia. Demikian pula untuk tujuan pengutipan dalam berbagai buku keagamaan. Bagian-bagian Al-Quran telah disalin dengan menggunakan pola penulisan gaya baru atau rasum imla'i. Lalu saya akan menjelaskan karakteristik ortografi Utsmani. Ortografi atau imla lama atau scriptodefectiva yang digunakan dalam salinan-salinan Al-Quran memiliki makna yang penting untuk sejarah teks kitab suci tersebut, sekalipun sebagian sebesarnya hanya merupakan hal-hal yang bersifat teknis. Dari bentuk ortografi inilah simpulan-simpulan tentang bahasa Al-Quran dan munculnya ortografi baru atau skriptoplena bisa ditarik dalam karyanya Al-Mughni fi Ma'rifah Marsum Mashahif Ahl Al-Amsar. Abu Amr Al-Dani telah mendokumentasikan karakteristik ortografi mushaf Utsmani yang menyimpang dari kaidah-kaidah ortografi yang lazim dikenal di kalangan sarjana Arab. Nah, dalam ortografi Arab, kata-kata pada umumnya muncul tidak dalam bentuk ketika ditempatkan dalam suatu konteks atau syikah karina, melainkan dalam bentuk pausa. Nah, secara teknis, aksara primitif yang digunakan untuk menyalin Al-Quran disebut sebagai skriptodefectiva, dikontraskan dengan skriptoplena, yaitu aksara Arab yang kemudian telah mengalami proses penyempurnaan pada tahapan sejarah selanjutnya, sebagaimana akan dibahas dalam bagian berikutnya. Penggunaan jenis tulisan yang belum sempurna di dalam mushaf-mushaf Utsmani yang awal, sebagaimana terlihat tampaknya juga turut berpartisipasi dalam melahirkan varian-varian bacaan atau ragam-ragam bacaan di dalam tradisi teks tersebut. Nah, segitu dulu untuk penjelasan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.